Selamat pagi, keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, sehingga pada minggu ini kita akan memasuki minggu terakhir di bulan Juni tidak terasa, tahun 2020, dan kita tetap bersama-sama masih beribadah di rumah untuk kita bersama-sama berkumpul dengan keluarga dan menikmati persekutuan yang indah beserta dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kita tetap menggumuli satu tema tahunan gereja, yaitu keluarga Allah yang mengenal, mengalami, dan menyatakan Yesus Kristus. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, kita akan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena pimpinan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama kembali, walaupun secara online. Kami bersyukur oleh karena kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila firman-Mu akan memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan benar-benar. Kami menjadi orang yang benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan, menjadi orang yang benar-benar melakukan kebenaran itu, dan menjadi orang yang benar-benar akan membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan yang baru, sehingga tangan kasih kuasa Tuhan memimpin, menuntun, dan memberikan berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini izinkan kami untuk bergumul dan juga izinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin, tuntun dengan tangan kasih kuasa Tuhan, sehingga kami semakin dekat, mendekat, dan semakin erat bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mohon ampun segenap dosa dan kesalahan kami, sama seperti kami dengan tulus ikhlas mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, pada pagi hari ini kita bersama-sama masih menggumuli tema tahunan gereja tahun 2020, yaitu keluarga Allah yang mengenal, mengalami, dan menyatakan Yesus Kristus. Keluarga Allah yang mengenal dan mengalami dan menyatakan Yesus Kristus harus tahu yang pertama, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iman bahwa Yesus adalah Tuhan adalah dasar dari pengakuan, dari pengenalan, dari pengalaman, dan juga dari penyataan kita, menyatakan kita kepada orang-orang bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kita semua. Yang kedua, orang yang keluarga yang mengenal, mengalami, dan menyatakan Yesus Kristus adalah mengetahui atau mengalami bahwa Yesus adalah yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-43 menyatakan seperti ini, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Yesus telah dijanjikan, Yesus telah dinubuatkan. Dan pada pagi hari ini kita masih menggumuli tentang satu tokoh yang bernama Nuh, yang merupakan tipologi atau gambar dari Yesus Kristus yang sudah ada sejak Perjanjian Lama, yang merupakan gambaran tentang Yesus yang akan datang dalam Perjanjian Baru yang menjadi juru selamat umat manusia. Kita telah bersama-sama membahas tipologi yang ke-9 dari Nuh, yaitu Nuh berada di tengah-tengah binatang, Yesus Kristus juga berada di antara binatang. Minggu yang lalu kita telah bersama-sama menggumuli dan kita mendengarkan bahwa Nuh hidup di antara binatang untuk menyelamatkan dari kebinasaan dunia. Binatang-binatang itu dikumpulkan atau tepatnya berdatangan sepasang demi sepasang untuk diselamatkan dan masuk ke bahtera. Sedangkan Yesus sendiri, kemarin kita telah mendengar bahwa sejarah keselamatannya tidak lepas dari istilah atau kata-kata binatang. Yesus dilahirkan di kandang binatang.
dan ditempatkan di dalam palungan, yaitu tempat makan binatang. Kelahirannya dikabarkan pertama kali kepada para penjaga binatang, yaitu para gembala. Lalu sebelum awal pelayanannya, Yesus berada di antara binatang-binatang liar selama pencobaan di padang gurun, ketika dia harus berpuasa 40 hari lamanya. Dan yang terakhir sampai kematiannya, Yesus diperlakukan seperti binatang, seperti domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Yesus tidak memberontak, Yesus tidak berteriak, Yesus diam. Walaupun diperlakukan sebagai binatang, tetap seperti binatang, tetapi Yesus mengemban suatu tugas yang luar biasa. Yesus diperlakukan seperti itu untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Dan pada pagi hari ini kita membahas bersama-sama mendengarkan tentang tipologi yang ke-10, yaitu Nuh diberi tugas untuk menyediakan makan, Yesus juga menyediakan makan. Nuh diberi tugas untuk menyediakan makan. Ketika masuk bahtera, Tuhan tidak hanya memerintahkan membuat bahtera saja, tetapi juga ada hal-hal yang lain. Termasuk juga tugas yang diberikan kepada Nuh pada Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-21, beginilah firman Tuhan, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Dan engkau bawalah bagimu segala yang dapat dimakan, ini adalah makanan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu, menjadi makanan bagi keluarga dan Nuh sendiri, dan bagi mereka. Mereka ini siapa? Adalah para binatang yang dibawa oleh Nuh. Jadi tugas yang diberikan kepada Nuh tidak hanya untuk memberi makan keluarganya, tetapi juga memberi makan para binatang. Allah memerintahkan Nuh untuk membawa serta segala makanan agar dapat memelihara kehidupan seluruh keluarganya, serta binatang-binatang yang ada bersamanya. Tugas yang tidak ringan, tugas yang berat. Dia harus mengumpulkan makanan. Pada waktu itu mungkin tidak tahu seberapa lama air bah ini akan ada. Pada waktu itu tidak tahu berapa lama kejadian ini akan ada. Tetapi Nuh diberikan tugas, kumpulkan. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita belajar 120 tahun Nuh mengerjakan bahtera ini, memang bukan masa yang pendek, tapi masa yang panjang. Tapi ada persiapan proses yang diberikan supaya semuanya itu boleh terjadi. Kenapa? Karena makanan itu sangat penting. Karena makanan adalah hal yang terpenting yang dapat mempertahankan hidup. Karena makanan adalah sesuatu yang sangat-sangat utama. Kita sekarang bisa bertumbuh besar karena makanan. Bayi ketika sudah lahir diberi makanan, diberi minuman susu. Sebelum lahir pun juga makan dari ibunya. Setelah lahir terus-menerus akan diberi makan. Berarti makanan ini adalah menjadi suatu hal yang terpenting. Tanpa makanan, hidup ini tidak akan bisa berlanjut. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu negara yang terkenal dengan kelaparannya, sehingga banyak orang yang meninggal di situ. Kenapa? Karena tidak ada makanan untuk dimakan, tidak ada makanan untuk dikonsumsi, sehingga terjadi banyak kematian. Karena makanan sangat penting, maka karena itu setiap hari makhluk hidup perlu makan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara setiap hari perlu makan, walaupun memang situasi sekarang sangat-sangat sulit sekali. Tetapi puji Tuhan, puji syukur, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa mengonsumsi apa yang ada di sekitar kita sebagai makanan kita. Dan saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan, oleh karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Karena pentingnya makanan ini, kalau kita melihat cerita, maka ketika Yesus dicobai 40 hari
di padang gurun, ketika dia berpuasa di padang gurun 40 hari dan dicobai oleh iblis, maka pencobaan yang pertama kali ketika iblis mencoba Yesus adalah menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Karena iblis tahu bahwa roti ini sangat penting bagi Yesus yang kelaparan. Roti ini sangat penting bagi kehidupan keberlangsungan Yesus. Kalau Yesus tidak pernah makan atau tidak pernah mengonsumsi apapun, maka tubuhnya tidak akan kuat. Tubuhnya akan lemah dan mungkin tidak akan berlangsung lama. Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawanya oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat yang kedua, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Allah Gereja Baptis Efrata, makanan sangat penting karena itu pertama kali pencobaan yang diberikan iblis kepada Yesus adalah makanan. Tidak hanya kepada Yesus, ketika iblis mencobai Hawa pun juga dengan makanan, yaitu makan buah larangan. Buah yang dilarang untuk dimakan. Kenapa? Karena makanan sangat penting, luar biasa. Makanan adalah penting luar biasa. Karena penting itulah maka Nuh diberi tugas untuk menyediakan makanan. Maka Nuh diberi tugas untuk menyediakan makanan bagi keluarga dan juga bagi para binatang. Dan ini juga merupakan tipologi dari Yesus yang datang. Dalam Injil Yohanes, Yesus Kristus menekankan bahwa ia adalah roti hidup yang disediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai yang ke-35. Beginilah firman Tuhan. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kita cermati bersama-sama. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga yang memberi hidup kepada dunia. Yesus mengatakan roti itu, mana itu yang diturunkan pada waktu Israel dalam pembuangan atau perjalanan masuk ke tanah Kanaan dari tanah Mesir, maka mana itu adalah kehidupan dari bangsa Israel. Dan dikatakan roti itulah adalah kehidupan. Ayat yang ke-34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Para pengikutnya pada waktu itu minta roti, maksudnya roti mana yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Karena sejak selesai perjalanan, maka mana pun juga dicabut dan tidak diturunkan lagi. Lalu apa kata Tuhan Yesus ayat yang ke-35? Kata Yesus kepadanya, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sekarang roti kehidupan itu adalah Yesus Kristus. Sekarang roti kehidupan itu adalah Tuhan Yesus. Maka ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan yang akan memberikan kehidupan, kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Nuh menyediakan makanan untuk keluarganya, dan untuk para binatang yang ikut dalam bahtera, supaya keluarganya tetap hidup, supaya keluarganya tetap kuat, berenergi, bertenaga seperti kita. Kalau kita makan pasti kita juga berenergi. Ketika kita menikmati makanan, setelah itu kita punya kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya kekuatan, kita juga mempunyai kehidupan untuk masa yang akan datang. Karena itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan Yesus adalah roti hidup bagi semua orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya itu kuat dalam menanggung seluruh masalah apapun selama hidup di dunia ini.
roti hidup itu adalah Tuhan Yesus. Roti hidup itu, kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Yesus adalah roti hidup bagi semua orang yang percaya kepadanya supaya kuat dalam menanggung apapun di dunia ini. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang 13, jika orang percaya senantiasa memakan roti hidup itu, maka Rasul Paulus mengatakan seperti ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Keluargalah Gereja Baptis Efrata, masalah yang kita hadapi sekarang adalah masalah yang tidak ringan, masalah yang berat. Kita perlu kekuatan, kita perlu kehidupan, kita perlu makanan. Seperti yang telah digambarkan oleh Nuh. Nuh menyediakan makanan kepada keluarga dan juga kepada para binatang. Yesus juga sedang menyediakan makanan bagi kita. Siapa makanan itu atau apa makanan itu? Makanan itu adalah Yesus sendiri. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Mari kita semakin dekat dengan Dia, supaya kita punya kekuatan, punya hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup selalu di dalam tangan kasih karya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kehidupan, karena kami ingin menyandarkan diri kami kepada roti hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau Nuh menyediakan makanan untuk keluarganya, maka Yesus menyediakan dirinya untuk boleh bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, supaya orang-orang yang percaya selalu kuat, selalu hidup, selalu di dalam tangan kasih karya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan yang pasti di dalam kehidupan kami. Permasalahan apapun, kami akan serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan juga seluruh jemaat Efrata. Tuhan berkati pekerjaannya, sawah ladangnya, ternaknya, usahanya, tokonya. Berkati putra-putri yang sekolah dan kuliah, termasuk putra-putrinya yang sekarang sedang merindukan sekolah yang baru. Tuhan berkati dengan sekolah yang daripada Tuhan. Yang merindukan pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang indah pada waktunya. Yang merindukan keturunan, Tuhan akan membuka buah kandungan dan akan memberikan keturunan yang indah pada waktunya. Yang merindukan teman hidup, Tuhan akan mempertemukan teman hidup yang seiman, sepadan, dan seimbang. Sehingga pada waktunya nanti akan dipersatukan dalam tali kasih pernikahan. Yang sekarang sakit, Tuhan jamah dengan berkat mujizat, kesembuhan, keajaiban daripada Tuhan. Karena Engkau adalah dokter dari segala dokter, tabib agung kami. Tabib di atas segala tabib, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami serahkan semua dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Yang berulang tahun, Tuhan memberikan panjang umur, berkat-berkat yang berkelimpahan. Sehingga tangan kasih karya Tuhan memimpin menuntun dengan kuasa anugerah-Mu yang luar biasa. Yang berpergian keluar kota, berkati dengan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan akan memimpin dalam segala hal yang dilaluinya. Dan Tuhan akan mengantar pulang dengan penuh keselamatan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi seluruh keluargalah Gereja Baptis Efrata. Tetap hidup di dalam tangan kasih karya Tuhan, menikmati roti hidup senantiasa, supaya kita kuat dan hidup di dalam Tuhan. Maju Gereja Efrata. Haleluya.